Kabar sehat, Pak. Always selalu sehat. Thank you very Mantap, much, Pak mantap, Pak. Daniel. Iya, iya, iya. Thank you juga, Pak. Mau jadi narasumber kita malam hari ini. Kita jarang banget bahas tentang industri advertising, Pak. Wah, Iya. unik ya. Iya, karena memang unik banget. Jadi mungkin kita bisa nanti dikasih apa ya gambaran gitu ya Pak ya terkait dengan industri advertising itu seperti apa sih gitu. Terutama ketika apa namanya kondisi koreksi kayak gini-gini nih Pak gitu. Ya. Eh, Industrinya nanti ke depan seperti apa. Tapi sebelumnya Pak Victor, saya mau ucapkan kongres dulu ya. Terakhir kita ketemu di acara Teknos ya, Bloomberg Teknos dapat penghargaan ya. Untuk DOH luar biasa Pak, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Daniel. Iya. Mungkin untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, Pak Victor boleh nggak memperkenalkan DOH untuk rekan-rekan Cuan Troopers, Pak, kita bilangnya Cuan kalau dari Troopers. super, ya Cuan Troopers. Oke. Ini para pengejar cuan semua ya. Iya. Oke, baik. Thank you, Pak Daniel dan para Cuan Troopers. Malam ini kita bisa diskusi terkait dengan apa sih advertising dari emiten yang ada di Indonesia gitu ya. Betul tadi Pak Daniel bilang, Alhamdulillah kemarin kita sangat bersyukur dapat penghargaan dari Bloomberg Techno 20 Top Companies yang diselenggarakan oleh Bloomberg langsung. Bicara mengenai advertising company, kalau DOH itu apa sih? Kita tuh punya brand namanya, mereknya itu adalah Space atau kode tikernya adalah DOH yang bergerak di bidang periklanan media luar ruang berbasis transit media secara ekosistem. Terus kemudian kami juga berfokus di konsultasi manajemen kreatif dan ada event dan exhibitionnya juga gitu ya. Secara ekosistem mampu untuk bisa membuat kreatif media dan juga interaktif secara awareness dan secara keseluruhan. Bersyukur Pak Daniel, IPO itu tahun 2023 ya, sampai dengan hari ini kami berkomitmen untuk bisa menjalankan bisnis secara berlangsung dan transparan. Ya tentunya akuntabel untuk bisa menjadi acuan teman-teman troopers, cuan troopers ya. Ini yang kami harapkan supaya bisa menjadi bagian dari sekian banyak emiten yang ada di Indonesia dan alhamdulillah ya kita mungkin salah satunya yang sedikit sekali industri advertising ada di emiten. Gitu Pak Daniel. Oh, wah menarik banget ya Pak ya ini untuk DOH sendiri gitu. Tapi boleh dikasih gambaran sedikit nggak Pak kayak di dalam apa ya kehidupan sehari-hari produknya ini sebenarnya kita bisa lihat di mana aja sih Pak kalau DOH itu? Ya, bersyukur dari peletakan ataupun pemasangan dari awal itu kita memasuki dalam koridor campaign inventory itu ada di journey-nya teman-teman gitu ya dari Hmm. sebelum tidur ataupun bangun tidur sampai dengan beraktivitas. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah naik KRL ya, stasiun yang di Jabodetabek itu ya, KRL Hmm. itu banyak sekali jalurnya dan kita memiliki TV kereta di dalamnya yang bisa menghadirkan beberapa alternatif Hmm. dari hiburan, terus kemudian tentunya ada periklanan di situ. Itu yang pertama, Hmm. basisnya terkuat kita ada 1.000 layar di KRL komuter lain Jabodetabek. Yang kedua, masih di transportasi media tuh kereta api jarak jauh, ya mungkin cuan troopers Hmm. ada yang Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, dan Malang. Nah itu kereta apinya itu kita dapat hak pengelolaan untuk bisa melakukan campaign di sana. Hmm. Ada juga transportasi di Damri, terus kemudian di Transjakarta. Nah, sisanya kita memiliki billboard, Videotron. Kalau untuk OOH-nya di seluruh Indonesia, kita memiliki aset-aset tersebut. Dan uniknya, basisnya kita tuh audiensnya tuh masif, Pak Daniel dan teman-teman. Hmm. Kalau seandainya bicara campaign itu, tentunya ini tuh bisa menjadi sesuatu yang membasis karena kita bisa 360, baik itu secara online ataupun offline atau juga kita bentuk secara aktivitas atau event exhibition. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya bisa ditemukan di mana saja ya. Ini udah ada di mana-mana sebenarnya. Teman-teman Cuan Troopers juga pasti udah lihat ya Ya. servisnya DOH seperti apa ya tiap harinya gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita sedikit ngelihat
ke iklannya ya. Kita masuk nih Pak ke Ya. industrinya gitu ya. Sudut pandang Space sendiri terhadap pertumbuhan belanja iklan di Indonesia saat ini seperti apa ya gitu. Karena kan kita itu kayak dari kemarin ini kebanyakan narasi yang ada di berita itu Pak adalah kayak perusahaan-perusahaan itu sulit ekspansi, angka purchasing manufacturing itu menurun gitu ya. Kalau ekspansi aja sulit, gimana caranya nih perusahaan-perusahaan itu mau beriklan gitu kan. Jadi kan ada tantangannya, Pak. Nah, kalau dari sudut pandang Space sendiri terhadap pertumbuhan belanja iklan di Indonesia jadinya seperti apa, Pak, dengan kondisi seperti ini yang berjalan? Baik, terima kasih. Secara tren kita melihat cukup punya potensi untuk signifikan meningkat gitu ya, terlebih Mm-mm. lagi setelah pasca pemilu. Iya. Tentunya memang ada beberapa industri yang lagi kencengin ikat pinggang sesuai dengan Hmm. Pak Daniel yang sampaikan tadi. Beberapa industri memang mengecilkan nilai spending untuk periklanannya, tapi yang konsisten sampai dengan hari ini sektor dari FMCG, terus e-commerce dan digital service itu masih tetap kuat gitu ya. Nah, kita bicara Hmm. apa saja sih yang sedang merampingkan budgetnya. Tentunya di Iya. dunia government atau kepemerintahan itu kan kita sama-sama tahu oh, di cut-nya lumayan besar gitu ya Pak Daniel ya. Ya, Nah, betul itu betul, memang Pak. menjadi tantangan kita juga sebagai pemilik media, bagaimana caranya kita bisa memberikan supporting kepada pemerintah ataupun government untuk mereka, walaupun Mm-mm. budgetnya sederhana, tetapi memiliki daya juang untuk bisa berkampanye agar masyarakat Indonesia mengetahui hal-hal yang sedang digalakan oleh pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mm-mm. secara tren tuh baik itu dari OOH atau media luar ruang ataupun juga digital OOH, kita memiliki komponen yang cukup luas sehingga teman-teman dari brand secara eksplisit mungkin cost-nya turun, tetapi volume jumlah unit yang Ah. digunakan tetap masif. Nah, kita bicara Oh, oke, apakah oke. ini bisa eksponensial? Memang tidak seluruh industri, tapi ada industri-industri yang konsisten tetap mengeluarkan biaya periklanan karena mereka kan tetap kejar namanya branding identity. Yang kedua adalah awareness tetap harus jalan kan, jangan sampai nanti awarenessnya udah Benar-benar. dibangun capek-capek akhirnya malah decline gitu Pak. Iya, iya, iya. Bener, bener juga Pak. Ini menarik banget ya. Ada memang ketika ada balancing ya di sana ya. Ketika ada industri yang turun, di sisi lain ada juga industri yang naik dan ternyata memang membutuhkan apa media-media untuk beriklan pada akhirnya ya Betul. Pak untuk tetap eksis ya. Nah, mungkin Pak Victor boleh nggak kita diceritain dikit ya berkaitan dengan tadi kan ada sektor yang naik dan turun gitu ya. Secara umum aja gitu Pak dikasih gambaran sektor apa sih sebenarnya yang masih kuat beriklan gitu ya di kondisi-kondisi saat ini gitu. Dan sektor apa yang sepertinya akhirnya harus mengencangkan ikat pinggang untuk budgeting iklan gitu. Oke, di dunia FMCG masih tetap konsisten untuk mereka spending budget iklannya cukup konsisten. Lantas kemudian apa yang masih berjalan sampai dengan hari ini bahkan mungkin bertumbuh itu Iya, adalah iya. di industri beauty, contohnya Oh. skincare, ya itu pertumbuhannya sangat masif sekali karena Ah. banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bermunculan, baik itu yang dari lokal ataupun yang dari luar gitu ya. Nah, Mm-mm. industri ini yang masih menggunakan tekniknya itu beraneka ragam. Ada yang Mm-mm. mereka kampanye secara digital, ada yang mungkin kampanye secara offline ataupun Mm-mm. activation. Mm-mm. Dan ini tuh titiknya tuh masif Pak, tidak hanya di Jabodetabek, tetapi merangkul juga kota-kota besar yang ada di Indonesia, bahkan ke daerah-daerah. Nah, kita bicara ada industri FMCG tadi ya. FMCG ini dia mengarahnya kepada offline activation dan juga kita ngomong ada namanya visibility product di mana Mm-mm. mereka berjuang bagaimana caranya produk ini bisa terpenetrasi dengan baik ke sektor rural baik itu tier 3 ataupun tier 4. Nah, ketika mereka melakukan Mm-mm. penetrasi Mm-mm. produk, mereka membutuhkan sampingannya adalah melakukan branding. Nah, Iya. branding itu menarik, Pak. Kalau kita tuangkan di dalam kanvas gitu ya, mereka harus ada di seluruh penjuru pelosok di Indonesia, baik itu di level kelurahan ataupun kecamatan. Nah, Mm. kami dari DOH sangat berpotensi sekali untuk bisa membantu brand-brand tadi untuk bisa eksekusi bahkan di level tier 3, tier 4 di pedesaan.
Nah, ini sangat Oh, membantu mereka, Pak. Jadi mungkin Pak Daniel juga mengerti iya, bahwa iya, iya. tingkat penetrasi di TV nasional mereka udah mulai cenderung menurun, Mm-mm, tetapi eksponensial untuk menyasar ke market tier 3, tier 4, mereka grassroots-nya cukup besar tuh, Pak. Nah, mm-mm. kabar baiknya kami di DOH mendapatkan potensi ini dan kita garap ke sektor di daerah itu meliputi di Pulau Jawa terutama, DIY, Jawa Tengah, Jatim, Jawa Barat, itu jadi mainannya kami tuh Pak untuk bisa membantu Hmm. brand-brand bisa penetrasi di daerah-daerah. Wah, bener juga ya Pak, karena kan selama ini ya mungkin gara-gara kita hidupnya sehari-hari di Jakarta gitu ya, kita udah nggak kepikiran lagi gitu Pak, kalau ternyata ternyata ada segmen iklan di tier 3, tier 4 bahkan ya, yang Betul. disebutin oleh Pak Victor dan ternyata sepertinya memang ini banyak yang agak sulit untuk menjangkaunya gitu ya Pak. Ya. Dan kelebihannya DOOH itu bisa menjangkau yang tier 3 tier 4 ini ya sampai grassroots sampai ke dalam sana. Wah, luar biasa Pak. Ini makin seru Pak diskusinya, tapi sebelum kita lanjut lagi saya mau ingetin ke teman-teman Cuan Troopers nih. Jangan lupa ya, masukin pertanyaan kalian ya bisa langsung dijawab nanti oleh Pak Victor, itu masukin di kolom Q&A ya, masukin aja di sana supaya kita bisa pilih ya pertanyaan yang menarik nanti untuk langsung dijawab tentunya gitu. Dan saya juga mau ingetin Cuan Troopers jangan lupa untuk daftar ke Spot Connect gitu ya. Spot Connect ini adalah platform fitur dari aplikasi Spot by Sukor Sekuritas untuk kita saling bertukar informasi gitu ya dalam bentuk komunikasi seperti sosial media gitu. Jadi jangan lupa ya join ke Spot Connect, gampang banget caranya. Download aplikasi Spot dan klik bagian Spot Connect dan tinggal daftar aja user ID-nya. Dan satu lagi, apabila teman-teman transaksinya masih belum menggunakan aplikasi Spot, jangan lupa habis download aplikasinya langsung daftar aja lewat aplikasi. Aman gitu ya. Supaya bisa sama-sama ngelihat pergerakan harga DOOH gitu Pak tiap hari. Nah, Gitu. Nah, ya, kita lanjut dulu ya Pak ke pertanyaan selanjutnya ya. Berkaitan ini masih berkaitan dengan kinerja sendiri Pak dan juga rencana ke depannya ya. Dari dalam pertumbuhan belanja iklan yang didominasi oleh digital ini ya, kan kita tiap hari kan ngelihatnya iklan digital ya Pak, nemunya ya. handphone melulu gitu ya. Mhm, Kita juga ngelihat sepertinya baliho-baliho yang ada itu udah berubah jadi digital semua gitu Pak. mhm. Nah, gimana sih langkah dari Space untuk menghadapi gempuran digitalisasi yang masif banget, utamanya di Jakarta gitu? Baik. Ini kan sebenarnya kita lihat udah dari beberapa tahun silam gitu ya Pak, Mm-mm. bahwa penetrasi digital itu akan jadi pilihan banyak brand. Nah, maka itu kita tahun 2024 itu berhasil mengakuisisi salah satu perusahaan agensi influencer di mana mereka berfokus terhadap KOL, influencer, dan juga selebgram dan artis-artisan di Indonesia. Nah, itu Mm, namanya Wisdom Crowd. Wisdom Crowd ini adalah brandnya, itu ya, berhasil kita akuisisi di tahun 2024. Nah, kami melihat strategi yang baik ini kita rampungkan di tahun lalu dan implementasinya bersyukurnya di tahun 2025 ini cukup signifikan. Jadi mm, serangan digital itu akhirnya kami ikut terlibat dengan anak usahanya kami, walaupun secara prinsip kita akhirnya menjadi dua bagian. Jadi kalau Pak Daniel tadi bicara bahwa ada ya, billboard ataupun ada aset-aset yang masih konvensional, itu betul. tetap kita combine. Jadi tetap ada placementnya di billboard, hanya nanti kita ramu untuk bisa tetap dihadirkan di sektor digital, baik itu nanti ada Mm, influencer yang memang berfokus akan switch ke sana, dan mungkin kalau Pak Daniel tahu, kita kemarin itu jalanin aktivitasnya, contoh ya Pak, di KRL mm, Jabodetabek, kita tayangin TV kereta, iklan di TV kereta, tapi juga ada KOL dan influencer untuk hadir di dalam KRL, sehingga sektor oh, oke. exposure-nya itu jadi lebih luas. Pertama, audiensnya KRL Jabodetabek itu rata-rata 1 juta orang sehari, Pak. Jadi kalau satu Mm, bulan kurang lebih 30 sampai 30 juta penumpang. Nah, ditambah aktivitas digitalnya menggunakan KOL dan influencernya itu di-post dari beberapa public account dan KOL, jadi akhirnya mm. exposure-nya jadi lebih masif. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti itu yang saat ini kami lakukan.
Nah, Mm-mm. kalau balik yang di statement pertama, beauty and care itu cukup banyak Pak saat ini membutuhkan teman-teman KOL dan influencer. Kenapa? Karena mereka membutuhkan reviewer, membutuhkan Mm-mm. key opinion, bahkan bukan Iya. KOL lagi. Sekarang ada namanya KOS Pak, Oh. key opinion seller. Jadi Oh. teman-teman yang sebagai afiliator di platform tertentu, baik oranye, hitam, hijau dan seterusnya itu, nah itu yang menjadi KOS saat ini Pak. Nah ini Iya. kabar baiknya kemarin kita tuh bahkan dapat apa namanya request untuk bisa menghadirkan kurang lebih sampai dengan 10.000 KOS. Bayangkan 10.000 KOS ini bisa didominasi oleh teman-teman yang ada di Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek, tapi plus tetap membutuhkan yang namanya inventory offline-nya, Pak, sebagai Hmm. branding dan funnel marketing turunannya. Nah, ini yang jadi seru, Pak, gabungan dari OOH dan digital disatukan dan penetrasinya langsung ke user ataupun pengguna secara masif. Wah, ini tuh sebenarnya konsep yang cukup ini ya Pak ya, cukup rumit tapi dibikin jadi sederhana gitu ya Pak jadinya melalui Betul, platform dari Space itu sendiri. Bener ya begitu ya Pak ya? Kurang lebih. benar. Kalau Pak Daniel Iya, ingat iya. waktu itu ada satu produk namanya Kanzeler, saya Iya, nggak iya. apa-apa ya bicara brand. Iya, Nah iya, itu nggak apa-apa sempat Pak. viral gara-gara Nicholas Saputranya kan ya. Mm-mm. Jadi sosok Nicholas Saputra sebagai brand ambassador, si tampan itu berada di billboard. Mm. Tetapi sebenarnya yang mengeksposur billboard itu adalah KOL-nya. Itu part of dari pekerjaannya Oh. kita tuh Pak, waktu pada saat Kanzler launch produk. Oke, berarti kan ini dia memanfaatkan new media ya, digitalisasi dan plus ditambah dengan KOS sekarang ya, ada Key Ya, Opinion Seller. Nah, demand daripada marketnya sendiri Pak untuk mengambil opsi-opsi advertising yang unik seperti ini itu apakah cukup besar Pak? Mungkin bisa dikasih gambaran nih buat buat teman-teman Cuan Troopers. Bicara mengenai potensi atau budget Iya, spending iya. itu di 2025 semester satu itu prediksi kami itu kurang lebih nilainya sekitaran 2,1 triliun Pak yang akan Oh, migrasi wow. kepada platform digital dan juga KOS, KOL bahkan mungkin sampai ke grassroots ke tier 3 ke tier 4. Mm-mm, Jadi mm-mm, kalau seandainya media ataupun teman-teman agensi yang hari ini juga bisa lihat gitu ya atau nonton mm-mm, di live mm-mm. Instagram ini, potensi terbesar itu saat ini memang semester 2 ke arah sana, Pak. Baik itu Oh. OH digabungkan dengan digital, ataupun OH digabungkan dengan KOL dan KOS, Pak. Nah, tapi jangan Mm-mm, lupa, objektifnya brand itu adalah sampai kepada customer langsung, dan bahkan mm-mm. mungkin terjadinya konversi penjualan. Karena kan Betul. balik-balik brand itu akan bertanya tentang ROI-nya, Iya, bagaimana iya. return on investment ini bisa terjawab dari hasil penjualan sebuah produk. Nah, kita tuh beberapa waktu lalu sempat membuat sebuah terobosan, Pak. Jadi bagaimana brand bisa melakukan campaign dan juga tergaransi terhadap konversi penjualannya itu karena Iya. kita memastikan KOS-nya kita mampu menjual produk tersebut. Tapi pertanyaannya Hmm. adalah, Pak Victor, apakah semua produk bisa Anda jual? Tentunya hari ini tidak. Hari ini tuh masih berkategori terhadap FMCG, beauty, health and care, tentunya seperti itu. Ini dua komponen industri yang kami memiliki kemampuan untuk bisa menjualkan produk. Jadi bukan hanya melakukan marketing dan promosi, bukan hanya tentang branding, tapi juga tentang membantu menjualkan produknya sampai dengan ke customer, Pak. Oke, oke, oke. Wah, ini sulit nih sebenarnya ya mengkonversi itu karena kan kita tahu kalau konversi itu makin lama angkanya makin kecil gitu ya Betul. Pak ya. Tetapi kalau memang ada satu skema yang dijalankan oleh Space ini untuk bisa menjembatani itu, ini pasti jadi apa ya? Menarik banget nih buat brand ya untuk bisa engaging, untuk bisa beriklan dan juga berkolaborasi mungkin dengan Space ya, berkaitan dengan model iklan unique advertising yang baru ini. Nah, namun demikian Pak, kalau kita lihat ya, kita coba buat dia relevan dengan kondisi sekarang nih, Pak Victor. Dengan Ya. keadaan perekonomian saat ini, tantangan tersendiri untuk bisnis DOOH itu seperti apa gitu? Melihat kondisinya kayak gini, atau ini sebenarnya peluang?
bagi DOOH? Ya, kembali kepada kondisi di Indonesia, pasti Iya. perubahan zaman tuh luar biasa cepat sekali ya. Nah, Mm-mm. tadi saya cerita bahwa kami memiliki satu platform untuk bisa menjembatani brand terhadap KOL, influencer, dan KOS. Nah, Iya. untuk bisa menjawab tantangan yang Bapak sebutkan tadi itu, kami akhirnya menghadirkan satu racikan baru, Pak, namanya Mm-mm. community, di mana community ini basisnya luas sekali. Bahkan hari ini tuh mungkin kita sudah cukup besar tingkat kepercayaan dirinya kami adalah untuk membantu para brand bisa masuk secara masif melalui community, Pak. Community-nya tuh apa sih? Contoh, misalnya komunitas ibu-ibu PKK. Ada lagi Mm-mm. misalnya komunitas pesepeda pesepeda antik gitu ya. Ada komunitas kopi, ada komunitas peracik parfum, ada komunitas banyak sekali. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena strateginya kami adalah bagaimana brand bisa tercapai secara objektifnya, baik itu dari marketing dan promosinya sampai dengan ke customer. Nah, tadi kan kita udah bicara KOL, KOS. Nah, terakhir kita balut, Pak, strategi kami yang terbaru adalah dengan menggunakan basis community. Nah, Oke. secara sektor OH gitu ya, kami melihat mobilitas masyarakat kan karena sudah pandemi kan udah lewat berapa tahun yang silam, sekarang itu jadi lebih agile gitu Pak, secara transportasi mereka cukup cepat dan mobilisasinya juga cukup lebar. Nah, itu kenapa akhirnya kami menjaring komunitas ini di berbagai macam wilayah dan daerah dengan sektornya yang cukup unik dan berbeda-beda. Bahkan mungkin Mm-mm. sempat kemarin Pak kita mendapatkan satu challenge bahwa kita membutuhkan komunitas yang mamah-mamah muda punya anak satu yang saat ini tuh itu menjadi targetnya mereka. Bayangkan kalau kita mau cari mamah muda anak satu yang bisa membantu campaign dari sebuah brand, ini akan jadi cukup spesifik dan segmented. Nah, Mm-mm. Mm-mm. DOH sanggup melakukan itu karena sedari awal kita sudah Iya. mempersiapkan basisnya. Kira-kira demikian Pak, cara atau langkah Oh. strategik yang kami lakukan. Oke, 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 oke. Jadi menarik ya, ini benar-benar unik sih untuk Ya, apa namanya mempertemukan antara strategi baru digitalisasi dengan kondisi minat daripada market saat ini. Karena kan tujuannya advertising itu kan memang untuk menarik ya, dan sedangkan eh, itu unik ya, agak gimana ya? Ini taste dari masing-masing orang tentunya ya, betul. tapi ini tentunya yang menjadi salah satu apa ya keuntungan ya dan juga salah satu advantage dari DOOH yang bisa merangkul community tentunya ya community base untuk tetap menjalankan fungsi bisnisnya. Nah, Ya. kemudian Pak, ini saya coba lihat dari beberapa pertanyaan yang kita coba eh, ini ya, kita coba lihat pertanyaan dari salah satu cuan troopers kita. Ini menarik nih Pak pertanyaannya. Apa turning point terbesar perusahaan tahun ini katanya Pak? Boleh nggak Oke. dikasih cerita sedikit? Iya. Kita memiliki concern yang sangat besar terhadap teknologi dan juga kemajuan ke depan gitu ya. Ketika kita bicara tentang AI, banyak sekali Pak contoh-contoh yang mungkin udah beredar di sosial media Mm-mm. bahwa hasil dari AI dapat jadi lebih baik ketimbang buatan manusia. Nah, terus Betul, kemudian cara mengimplementasi terhadap iklannya juga jadi lebih cepat, lebih hemat gitu betul. kan, yang terbangun di Iya, perspektif masyarakat. Nah, turning point-nya kita berpikir bahwa kita pun sebagai perusahaan iklan harus masuk di dalam sektor ini karena kita nggak boleh ketinggalan. Bahkan mm-mm. mungkin hari ini kita sudah mengupayakan untuk komponen AI itu sudah hadir di dalam sektor placement itu sendiri, Pak. Nah, contohnya Mm-mm. adalah di TV kereta ke depan kita akan ngebangun sektornya ini meliputi dari programmatic dan juga implementasi AI. Jadi nanti kami akan hadirkan terobosan-terobosan untuk bisa membuat para pengguna KRL itu untuk bisa berinteraksi dengan TV KRL. Mungkin ini sedikit bocoran buat Mm-mm. para Mm-mm. tuan troopers ataupun yang lain. Bayangkan Pak nanti dalam sektor menggunakan KRL Jabodetabek, Bapak bisa berkomunikasi dengan sosok yang muncul di TV kereta. TV keretanya melakukan live streaming, dia Mm. berbicara real time dan bisa berkomunikasi dengan salah satu ataupun beberapa orang pilihan yang menggunakan kamera karena kita pasang CCTV di atas TV
ada juga Mhm. CCTV yang di atas gerbong, dan itu nanti bisa berkomunikasi dengan satu platform. Jadi kalau dulu di TV, mungkin sampai dengan hari ini TV nasional berkomunikasinya dengan menelpon gitu ya, Mhm. menelpon terus kemudian jawab kuis dan seterusnya. Nah, kita nanti menggunakan teknologi AI untuk bisa berkomunikasi dua arah menggunakan satu platform. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Mhm. adalah kita berpikir untuk bisa merambah tidak hanya Jabodetabek, karena kita saat ini sudah memasuki kancah Indonesia, jadi full okupansi kita di 38 provinsi. Nah, soon Pak, kita akan masuk ke sektor global. Jadi hari ini kita udah mulai pendekatan, ya mungkin kita belum Mhm. rilis di bursa ataupun di keterbukaan informasinya kita. Kita akan start untuk bisa masuk di global, ada di wilayah Singapura, ada wilayah Australia, ada juga Jepang. Nah, ini yang akan membawa impact terbesar, Pak. Jadi Indonesia nanti mewakili dari seluruh brand yang ingin berkampanye atau berpromosi di luar negeri, nanti bisa melalui DOH, ataupun sebaliknya, Pak. Dari luar bisa masuk ke Hmm. dalam, ke Indonesia melalui DOH. Gitu. Iya, wah menarik banget Pak. Ini memang berarti ranahnya udah inovasi sih ya. Ini kan industrinya kreatif dan juga service gitu. Jadi memang apa ya, menarik untuk diperhatikan oleh Cuan Troopers ya. Apalagi ini kan segmennya juga unique advertising ya, bukan bukan advertising biasa lah artinya ya. Ya, Karena memang banyak sekali elemen-elemen yang digabungkan di sini. Dan juga cuan troopers lainnya apabila ingin bertanya, masukin aja lagi pertanyaannya di kolom Q&A. Tadi juga ada yang merespon bagaimana pergerakan secara teknikal daripada DOH, nanti akan kita jelaskan di akhir sesi aja ya. boleh. Supaya teman-teman cuan troopers menyaksikan sampai akhir seperti apa. Tadi juga ada pesan nih Pak Victor, katanya kalau bisa nanti RUPS-nya jangan barengan dengan WiFi dan Inet. Bingung mau milih yang mana Pak katanya. Wah, Gitu. di luar Gitu ya. Mungkin di RUPS luar terakhir informasi barengan kita. kali ya. Jadi kan Iya, bingung ya. Aduh mau masuk ruangan yang mana gitu ya. iya. Berarti dia koleksi Pak. Dia koleksi WiFi, Inet, atau DOH tuh berarti tuh. Wah, hebat Ibu Iya. Novitri ya. Iya, oke. Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, yang berkaitan dengan usaha-usaha dari manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis DOH dan memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham. Itu seperti apa, Pak? Apakah yang tadi disebutkan atau sebenarnya ada lagi nih yang akan menjadi apa namanya eh pamungkas lah ya, strategi pamungkas gitu ke Ya, depannya. baik. Tadi adalah part of dari usaha dari Iya. manajemen untuk bisa membangun strategi tentunya di 2025. Tadi yang saya sampaikan adalah Mm-mm. rancangan kita di semester 2 di 2025, Pak Daniel. Iya. Oh, itu udah semuanya ya, termasuk ya. Nah, bagi Cuan Troopers berarti yang ingin mendengarkan secara detail, nanti bisa nonton ulang ya IG live kita, akan kita post di Instagramnya Sukor. Kita juga akan membuatkan ringkasannya, nanti akan kita post juga di websitenya sukorsekuritas.com, akan ada Spotify dan juga YouTube-nya gitu ya. Jadi kalau ketinggalan, tenang aja. Semua Masih bisa media ada kita siaran ulang. udah. Bener Pak. Kita udah multi channel juga. Jadi teman-teman Cuan Troopers nggak akan ketinggalan informasi ya berkaitan dengan informasi dari si talks kita pada malam hari ini. Dan juga saya ingatkan kembali buat teman-teman Cuan Troopers jangan lupa. Tadi saya udah lihat ada beberapa teman-teman Cuan Troopers yang download Spot dan juga langsung join Spot Connect ya, langsung masuk notifikasinya. Yang lain jangan lupa ya, langsung download aplikasi Spot, join di Spot Connect, banyak banget informasi-informasi cuan berkaitan dengan kondisi market hari ini dan besok geraknya akan seperti apa. Karena semua influencer-influencer kita itu udah pada join juga di Spot Connect gitu ya. Jadi Pak Victor, kita banyak bekerja sama juga nih dengan key Hmm. opinion leader gitu ya, para influencer-influencer pasar modal yang udah Nice. join juga di Spot Connect gitu. Sport Connect. Bisa kasih masukan dan juga bisa berkomentar berkaitan dengan emitennya seperti apa gitu ya. Banyak insight-insight menarik juga, termasuk tentang DOOH. Nanti saya bakal posting nih Pak di lamannya DOOH di aplikasi Hmm. Spot Connect. Nah, seru Pak. Thank you Pak. Siap. Oke, Pak. Ini saya pengen nanya berkaitan dengan kinerja dan kontribusi kali ya, Pak ya. Jadi Mhm. yang paling berkontribusi untuk
bottom line lah ya kita bisa bilang, kinerja keuangan daripada DOA itu sebenarnya masih, advertising yang seperti apa sih, Pak? Apakah masih lebih banyak, advertising yang sifatnya itu tradisional ya, traditional advertising, atau lebih ke yang digital, atau lebih ke yang pakai, key opinion seller? Ini kan kayaknya yang paling baru nih ya, Pak, ya. Key opinion seller nih yang paling banyak berkontribusi sebenarnya yang mana ya, Pak? Yang paling berkontribusi ada dua Pak, OOH dan DOH. Jadi out Mhm, of home itu media luar ruang kita bicara ada billboard, terus kemudian mhm, videotron yang masih mhm, konvensional style lah. Kalau DOH itu yang sudah melibatkan screen atau LED ya, yang memang sudah diramu sedikit dengan teknologi, sentuhan teknologi. Nah, mhm. bedanya digital out of home dengan digital advertising ini biar dijelaskan sedikit. Kalau digital advertising itu kategorinya masuk ke Meta Ads, ke Google Display Network, ataupun yang biasa mungkin di news portal. Nah, itu adalah digital advertising. Tapi kalau digital out of home adalah memang koridornya menggunakan inventory fisik yang sifatnya dilakukan penayangannya secara bantuannya dari teknologi. Jadi OOH tentunya masih menyumbang revenue cukup besar dan digital Mhm. out of home juga masih cukup besar. Pertanyaannya adalah bagaimana respon market atau brand untuk bisa masuk di koridor yang ketiga, yaitu adalah di event, exhibition, ataupun juga KOL dan KOS tadi. Nah itu karena kita baru bungkusnya itu di 2024 Pak, jadi kita Mhm. baru punya pencatatan khususnya ini di Q1 dan Q2 di tahun 2025. Jadi belum terlalu besar, tapi kita melihat potensi ini akan signifikan di semester 2 karena tadi Mhm. isunya adalah tadi cost-nya kira-kira sekitar 2,1 triliun yang akan migrasi ke arah sana. Jadi Mhm. kami mempersiapkan diri sangat cukup kuat sekali dan pede sekali untuk bisa menerima Mhm. menerima Iya. challenge ini dan siap-siap untuk bisa melakukan pertumbuhan dan peningkatan secara top line dan bottom line. Wah, luar biasa, Pak. 2,1 triliun ini kalau misalnya bisa, eee, mendapatkan market share 10% aja udah sangat luar biasa ya, Pak, ya. Yes. Berkaitan dengan industri yang baru ini dan di, apa namanya, semester kedua. Nah, kalau kita melihat dari peta persaingan seperti apa, Pak? Antara DOOH dengan, para, apa, kontender-kontender lain lah gitu, Pak, pesaing-pesaing yang lain. Baik, mengikuti proses gitu ya Pak. Jadi tentunya masing-masing perusahaan periklanan ini memiliki kecenderungan dan keunggulannya secara definitif tuh berbeda-beda. Nah, Mhm, mungkin mhm. teman-teman di luar sana yang mirip-mirip seperti kami, perusahaan periklanan itu strong point-nya ada di mana? Mereka memiliki tempat yang strategis, memiliki inventory yang view angle-nya itu langsung kepada tengah kota atau jantung kota yang akhirnya itu bisa menarik minat para brand untuk bisa tap in di tempat mereka. Nah, kita tuh di sini tidak masuk dalam sektor itu. Kenapa? Mhm, Karena mhm. basis iklannya kami itu adalah plural dan menyeluruh masif ke seluruh sektor. Memang kalau pertanyaannya adalah, Pak Victor, titik medianya Dewa itu ada di pusatnya jantung kota Jakarta atau tidak gitu ya. Kita Iya, memang tidak masuk ke sana karena balik dari awal adalah media iklannya kami itu fokus di transit media yang jumlah penumpangnya itu masif dan itu akan berulang karena mereka melakukan trip perjalanan dari rumah ke kantor dan seterusnya berbolak-balik dan secara konsisten. Nah, itu yang menjadi uniqueness-nya kami. Nah, yang kedua adalah bagaimana peta perang ini terjadi. Saya rasa hari ini teman-teman di luar mhm, sana pun sama-sama sedang mempersiapkan berbagai macam strategi meliputi teknologi, AI, programmatic, dan cara untuk bisa transparan kepada brand. Ingat, mungkin teman-teman kalau jadi brand juga akan sama requestnya adalah mhm, kalau saya keluarkan biaya iklan segini, maka yang saya akan terima apa? Dan dasar pengukurannya itu bagaimana. Untuk itu kami hadirkan dashboard secara real time, dashboard untuk bisa mengetahui cost-nya mereka itu keluarnya berapa banyak dan bisa iya, iya, terekspos iya, berapa iya. besar. Nah, kira-kira itu sih Pak challenge-nya yang kami hadapi dan peta perangnya kita memiliki winning beda-beda dan Mhm, mhm. uniqueness-nya beda-beda. Oke, oke, oke. Jadi, advantage-nya sendiri pun ini dari DOH udah kasih, apa ya, platformnya ya untuk ngecek seberapa efektif atau efisien,
advertising strategi yang kemudian dijalankan gitu ya dengan menggunakan platformnya DOOH sendiri. Wah, ini menarik banget. Ini ada Ya, pertanyaan menarik nih, Pak, berkaitan dengan rencana masuk ke billboard 3D katanya. Apakah ada rencananya seperti yang banyak di China dan juga di Jepang? ya, kita udah lakukan analisa atau researcher terhadap kondisi seperti ini tuh munculnya banyak ya Pak, ada di Taiwan, di Hong Kong, betul di Jepang Mm-mm. juga udah ada. Kita akan mungkin akan duplikasi hal yang sama, hanya mungkin tahun 2025 ini kita akan masuk ke two-way communication dan interactive Hmm. campaign melalui platform ataupun layar-layar yang kami miliki. Jadi ke depan Pak, LED yang kami punya, baik itu nanti di ruang publik ataupun di tempat-tempat yang memang sudah kita siapkan, itu nanti bisa terjadinya komunikasi dua arah dan ada gamification-nya. Dan ini akan membuat market atau masyarakat jadi lebih relate dan relevan terhadap program ataupun campaign dari brand karena sudah terjadi komunikasinya dua arah. Yang berikutnya adalah Hmm. kebayang nanti Pak, teknologi yang sudah kami persiapkan ini bisa menjadi bukan semacam kebutuhan tetapi jadi hal yang menarik kalau dilewatkan oleh customer. Nah, ini belum saya bisa rilis tapi soon kita akan rilis ini. Ini akan menjadi yang lucu dan unik jadi terobosan dari DOH, Pak. Di luar dari Iya. 3D yang seperti Bu Priscilla sampaikan tadi. Iya, iya. Wah, menarik banget. Ini kayaknya jadinya lebih kompetitif ya, Pak ya. Jadi lebih menarik ini dari DOA sendiri. Soalnya saya sendiri suka yang ngelihat iklan-iklan yang unik gitu Pak. Karena saya nggak kepikiran aja ini idenya gimana cara bikin iklan kayak gini gitu sampai bisa Hmm. menarik banyak perhatian. Oke, dan moga-moga ini rencana yang dijalankan oleh DOH sendiri bisa berjalan lancar Pak di Amin. semester kedua ya, termasuk strategi-strateginya. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman Cuan Troopers gitu Oke. berkaitan dengan dividen Pak. Biasa para cuan troopers nitip nanya nih untuk rencana dividen di tahun ini ataupun ke depannya seperti apa Pak? Apakah sudah ada keputusan atau mungkin ada pertimbangan lainnya berkaitan dengan ini? Oke, melihat dari hasil RUPS Pak sebelumnya di Mm-mm, beberapa waktu lalu, kita memang sesuai dengan rapat hasil pemegang saham tidak membagikan dividen, mm-mm, tapi kita yakin dan percaya bahwa pertumbuhan kami di tahun 2025 ini akan signifikan. Dari mm-mm, situ, secara bottom line, kita melihat akan punya potensi yang berkembang secara mm-mm, pesat. Jadi kami sedikit banyak sudah berdiskusi bahwa di tahun 2025 terhadap peningkatan bottom line-nya kita akan berupaya untuk bisa membagikan dividen kepada para mm-mm. investornya kita, Pak. Mantap Pak. Karena kan memang kalau tidak bagi dividen biasa rencananya kan untuk ekspansi ya Pak ya. Tujuannya Betul. adalah untuk ekspansi gitu supaya ada pertumbuhan bottom line yang jauh lebih signifikan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, teman-teman Cuan Troopers. Jadi memang untuk pembagian dividen sendiri itu aturannya kan dikembalikan lagi kepada emitennya karena tentu strategi untuk pengembangannya sendiri ini diketahui oleh yang terbaik oleh emitennya begitu ya. Dan Betul. pun demikian, ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Cuan Troopers tadi yang bertanya berkaitan dengan pergerakan teknikalnya juga ini sudah mulai menarik sebenarnya Pak Victor kalau kita dari sisi teknikal sendiri melihat bahwa disclaimer on ya teman-teman Cuan Troopers untuk emiten DOA sendiri ini kalau kita lihat dengan menggunakan indikator stokastik sendiri sudah masuk ke area jenuh jual gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya koreksinya sudah terbatas ya di level-level seperti ini dan sudah masuk ke area beli mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman cuan troopers karena memang sudah sentuh support kuatnya di kisaran level 89 sampai 91. Apabila ada koreksi lebih lanjut, ini mungkin bisa menjadi satu level yang baik untuk teman-teman cuan troopers perhatiin untuk melakukan aksi akumulasi ya. Tapi ini disclaimer on sekali lagi teman-teman cuan troopers. Resisten pertama ini saya mengikuti MA5 ada di 102 dan resisten yang selanjutnya itu ada di kisaran nggak jauh dari 102 ya itu ada di kisaran level 111 yang bisa diperhatikan
oleh teman-teman Cuan Troopers. Ini kan memang ya kalau kita lihat pergerakannya memang ada sedikit downtrend karena tentunya memang kayaknya semua emiten juga downtrend lah ya, banyak yang Ya, downtrend gitu ya Pak. Kalau terlepas dari emiten-emiten komoditi gitu, karena memang ini ada kondisi tensi perang antara Israel dan juga Iran yang belum apa namanya belum kelar-kelar gitu Pak ya eskalasinya. betul. Tapi ini adalah good area to look forward ya teman-teman. Level-level ini sebenarnya sudah masuk ke area-area untuk beli gitu ya. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli ada di teman-teman Cuan Troopers. Satu pertanyaan terakhir, Pak Victor. eh Boleh nggak dikasih pesan-pesan bagi teman-teman Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini ya berkaitan dengan transaksi di pasar modal juga dan berkaitan dengan apa ya karena belakangan ini memang kondisi di market ini kesannya kayak merah-merah terus gitu Pak. Dikasih Mhm. semangat dikit gitu boleh mungkin Pak, silakan. Ya. Baik, teman-teman cuan troopers ataupun para investor yang mungkin hari ini sedang menonton, sebelumnya mungkin saya ucapin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjadi bagian dari DOH. Tapi kita bicara tentang kemajuan ke depan, saya yakin dan percaya bahwa setiap siapapun emitennya, siapapun manajemennya, saya yakin dan percaya hari ini semua sama-sama sedang berupaya untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada teman-teman investor. Yang kedua adalah kalaupun terjadinya decline ataupun penurunan, saya rasa ini menjadi hal yang patut disadari bahwa akan ada bounce yang lebih besar daripada hari ini, karena mungkin kalau kita melihat dari market yang ada di global atau di dunia, saya rasa pasti akan ada impact sedikit. Tapi kita bicara, saya mau sedikit kasih highlight dari pemerintah. Pemerintah menciptakan program untuk bisa makan bergizi gratis, Mm-mm, itu tujuannya adalah multi multi function, Pak. Ketika mm-mm, ini sudah terjalani dengan baik, maka yang akan berimpact adalah warga. Warga itu bisa banyak, Pak, bisa jadi ibu rumah tangga, bisa petani, mm-mm, bisa penyuplai. Ketika mereka sudah terpenuhi dengan baik, maka yang akan mulai naik levelnya adalah mereka sebagai retail. Retail itu yang pemilik warung, pemilik toko, pemilik dagangan eceran. Dan itu akan terbantu karena apa? Karena nanti kapasitas pembelian barang dari market atau customernya sehingga meningkat. Jadi saya rasa banyak sekali program yang sudah digalakan oleh pemerintah untuk bisa menopang peningkatan ekonomi, baik itu dari sektor pakan, pangan, dan papan. Nah, hal ini ya kami sambut dengan baik, dan mm-mm, buat para cuan troopers, yakin dan percaya Indonesia hebat, yakin dan percaya bahwa kita semua berada di negara yang tepat untuk mm-mm, bisa berkembang dan maju, untuk bisa memiliki ibunda pertiwi ya, Indonesia tercinta. mm-mm, mm-mm. Mantap. Mantap Pak, tetap semangat terus juga ya buat teman-teman Cuan Troopers. Koreksi itu biasa ya, ini merupakan mekanisme pasar dan semoga seperti yang tadi Pak Victor bilang ya, kalau ada koreksi yang signifikan pastilah nanti bounce-nya bisa jadi jauh lebih kuat gitu ya Pak ya. Amin. Sama kayak emiten doh nih, moga-moga habis ini ada rebound Pak, amin. Amin, amin. Ya, Siap, siap Pak Victor. Kalau gitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Victor. sama-sama Pak Daniel. Gak berasa ngobrol udah kurang lebih 1 jam Wah, Pak. hampir satu Banyak jam. sekali, Ya, iya. Banyak sekali insight yang udah dikasih ke teman-teman Cuan Troopers. Jangan lupa nanti untuk saksikan videonya kembali di Instagramnya Sukor, Spotify, dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa ada ringkasannya ya, yang akan kita bagikan nanti di grup-grup khususnya dari Sukor Sekuritas dan juga ada di web daripada sukorsekuritas.com. Jangan lupa join Spot Connect karena kita bagi banyak hadiah ya melalui Spot Connect. Gampang banget cara joinnya. Thank you banget Cuan Troopers yang udah menyaksikan. Sampai jumpa Pak Victor. Sampai ya, terima jumpa kasih Pak buat Daniel. Sampai teman-teman jumpa Cuan Troopers juga. Tuan Trooper. Bye-bye. Selamat malam.